Salam Temakiriswe. Ketemu lagi sama saya Kuraiwi dalam jurnal Kuraiwi. Masih di markas kedua dan kembali dengan creepy story dari kami Sarang Clover. Sama seperti cerita pada 19 Maret 2022, kejadian creepy atau creepy story yang baru saya alami ini juga kejadian di tahun 2022. Sebenarnya saya nggak nyangka sih kalau endingnya bakalan kayak gini, bakalan ngalamin hal creepy kayak gini. Karena waktu itu niatnya kita keluar buat happy-happy, niatnya buat healing, tapi pulang malah melungsing. Melungsing tuh bahasa orang sini, apa ya, tepar gitu loh, KO istilahnya. Kalau kita habis ngapain terus kecapean banget sampai harus istirahat total, nah seperti itulah. Ceritanya hari itu hari libur, saya niatnya pengen keluar sejenak untuk merefresh pikiran karena ada tempat baru yang tempatnya itu menarik gitu ya di mata saya, hingga saya tuh pengen kesana gitu. Akhirnya pergilah saya ke tempat itu dan beneran tempatnya itu emang apik banget, cocok banget buat nenangin pikiran, buat sejenak merefresh pikiran, bikin mata dan pikiran adem karena tenang banget suasananya. Di sana tuh kita dimanjakan dengan lukisan alam yang subhanallah indah banget dan suasananya tenang, yang terdengar tuh cuman musik alam, suara kicauan burung, desiran angin, daunan yang bergesek karena desiran angin kayak gitu. Jadi saya tuh pas nyampe di sana tuh, wah tempatnya emang cocok nih buat healing, saya bilang gitu. Pas nyampe kebetulan juga suasananya nggak terlalu ramai, akhirnya stay di situ lumayan lama gitu. Pas di sana tuh saya nggak ada feeling yang aneh-aneh. Pas masuk juga udah istilahnya permisi sama yang namanya kita hidup itu kan nggak cuman manusia aja, tapi berdampingan sama makhluk tak kasat mata gitu kan. Jadi pas masuk itu juga udah permisi, amit-amit. Kita mau ke situ menikmati indahnya alam di situ. Pas pulang pun juga nyantai banget. Nah, setelah nyampe markas itu kan habis maghrib, mau maghrib itu lampu mati tuh. Terus karena waktu itu di markas masak cumi-cumi ya, terus karena saya seharian keluar dari pagi sampai sore kan, ya gitu sih. Kalau lagi pas nggak mau keluar, tapi kalau keluar nggak pulang-pulang, kebiasaannya emang kayak gitu. Akhirnya disisain lah cumi-cumi untuk saya. Sebenarnya saya masih kenyang karena pas keluar itu juga kita wisata kuliner gitu kan, tapi karena udah disisain ya tetap dimakan. Akhirnya saya gado cuminya. Nah habis makan cumi itu tiba-tiba kepala saya sakit. Cuman saya mikirnya gini, karena kan saya lagi mens, terus pas hari Sabtu itu saya sakit kepala parah, dan setelah cek tensi saya rendah. Jadi saya mikirnya, oh mungkin karena seharian ini saya keluar dari pagi sampai sore capek gitu. Akhirnya saya buat istirahat kan habis maghrib itu. Terus kok sakitnya tuh kayak makin gak bisa tertahankan gitu. Akhirnya saya minum obat, tapi perasaan tuh mulai kayak, istilahnya kan kalau yang sakit kepala wajar, sakit kepala karena fisik, sama sakit kepala yang karena ada faktor X itu beda. Kalau orang udah pernah ngerasain biasanya bisa membedakan mana sih sakit kepala yang murni karena fisik dan mana yang karena faktor X. Karena saya udah merasa nggak enak gitu ya, feeling nggak enak, saya menghubungi Tunjung tapi dia nggak bisa dihubungin. Akhirnya saya cuman kirim pesan bilang, aku tadi habis main-main dari sini, ini pulang kok kepalaku sakit ya, sakitnya tuh kayak aneh, kira-kira aku nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi Tunjung nggak ada balasan, mungkin karena hari itu dia juga ada kerjaan ya, jadi mungkin karena ada kerjaannya itu dia nggak bisa dihubungi, dan juga nggak membuka pesan saya sama sekali. Karena saya udah nggak tahan, akhirnya saya minum obat lagi, saya buat tidur. Pas hari Sabtu kan tensi saya turun, terus sampai saya harus minum obat sakit kepala juga kan, tapi minggunya bangun tuh badan enakan. Nah ini pas bangun paginya, awalnya kayak fine aja, bahkan saya udah, oh iya karena udah enakan saya kerja gitu. Begitu nyampe di tempat kerjaan, kerasa lagi sakitnya, nggak karu-karuan. Tapi karena itu awal bulan, terus setelah libur panjang lebaran juga, jadi saya nggak bisa izin gitu loh, karena ada beberapa jadwal kayak barang dateng, terus ada jadwal kita harus
ngurus pembayaran ini itu gitu kan, jadi saya nggak bisa izin. Saya tetap kerja dan harus menahan rasa sakit itu seharian. Nah, yang paling bikin kayak makin yakin bahwa ini tuh sesuatu yang sakit kepala yang bukan karena fisik saya, tapi karena ada hal lain, itu adalah ketika azan zuhur. Ketika mendengar azan zuhur itu, kepala saya kayak ditusuk-tusuk banyak pisau, sakit banget, sampai kayak rasanya tuh mau pecah, sampai saya tuh nangis gitu pas azan zuhur itu. Ini kenapa sih kok kayak gini? Terus akhirnya, tapi saya kan masih belum bisa meninggalkan kerjaan tuh, akhirnya cuman udah istighfar terus, berdoa gitu kan, minta dikurangin, karena posisi kalau lagi mens kan juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Akhirnya cuman bisa itu, terus saya minta tolong sama Tunjung kan. Akhirnya dia nyamperin ke toko, terus dia bilang, wah ada yang nggak beres nih, dia bilang gitu. Saya kan penasaran, emang ada apa? Ada yang ikut pulang ya, saya bilang gitu. Karena lokasi yang saya kunjungi itu kayak masih hutan banget gitu loh. Emang di tengah hutan, dan hutan memang gitu kan. Terus dia bilang, enggak usah dibahas sekarang gitu. Terus saya dikasih air doa. Sehabis minum air doa itu enakan. Terus pukul 1:30 saya pulang kan. Pulang ke rumah, nyampe rumah saya buat istirahat. Karena walaupun minum air doa itu beneran enakan, tapi rasa sakit kepalanya itu masih ada. Akhirnya saya buat istirahat. Nah pas azan maghrib, denger azan itu, azan maghrib, kembali lagi ngerasain sakit kayak gitu, kepala kayak ditusuk-tusuk kayak mau pecah. Saya WA Tunjung lagi, ini kok aneh ya, setiap aku denger azan ini tuh kepalaku sakitnya minta ampun, kayak ditusuk-tusuk banyak pisau terus kayak mau pecah. Nah Tunjung nggak balas lagi, sampai malam dia nggak balas lagi. Akhirnya saya minum obat lagi kan, terus pas paginya dibales itu dia bilang, kamu nyari ini aja, degan hijau asli. Pas hari berikutnya itu alhamdulillah dibantuin salah satu penghuni sarang clover ya, dibeliin degan hijau asli. Nah itu hari kedua itu juga masih gitu. Pas azan zuhur sakitnya minta ampun kepala saya. Terus azan maghrib juga gitu, padahal udah minum degan hijau. Akhirnya saya kan udah nggak tahan ya. Terus si Tunjung juga nggak ada kabar. Akhirnya saya ngubungin Nyai ini saya gini-gini, pokoknya yang jelasin kronologinya. Nah pas besoknya siang-siang disuruhlah ke tempat Nyai gitu, karena udah minum air doa juga, terus udah minum degan hijau juga, kok sakitnya ini nggak berkurang-kurang gitu loh. Padahal tensinya itu udah naik kan, yang sebelumnya cuma 92 apa 90 gitu, udah naik 94 96 gitu kan, tangan kanan kiri tuh, malah yang tangan kanan 100 kalau nggak salah waktu itu. Jadi harusnya kan kalau pusing karena darah rendah kan juga nggak mungkin. Terus sakitnya itu kayak migrain tapi lebih sakit dari migrain. Akhirnya saya disuruh ke tempat Nyai kan. Terus ketemu langsung sama Nyai, langsung disuruh duduk. Ditanya, kenapa kalau denger azan kenapa? Di puncak kepala sini tuh kayak ditusuk-tusuk pisau banyak, dan itu sakitnya minta ampun, sampai saya tuh nangis Nyai, saya bilang gitu. Terus ya udah kamu duduk gitu kan. Terus disuruh duduk, suruh konsentrasi. Nah itu katanya mau diambil, itunya tuh mau diambil. Jadi kayak bukan ada yang ngikut sih, tapi kayak apa ya, ada energi yang nempel di saya dan itu nggak pergi-pergi, dan saya nggak kuat itu. Jadi mau diambil napas. Terus kan saya kan disuruh duduk ngadep ke timur. Ini ada di belakang saya kan, disuruh konsentrasi. Jadi saya merem sambil terus istighfar gitu kan. Nah pas disentuh kepala saya nih, itu ya Allah kayak kerasanya tuh berat. Terus pas kan kayak ditarik gitu ya di punggung ini tuh, bukan di punggung sih, tulang leher belakang ya, itu kayak ada sesuatu yang nyengkram, dan itu sakit banget. Kayak dia tuh kayak sesuatu yang nyengkram gini, terus dia ditarik kan nggak mau tuh, jadi kan makin nyengkram gitu. Itu rasanya sakit banget di sini, sampai Nyai harus dibantuin salah satu asistennya gitu kan. Itu terus saya pokoknya disuruh konsentrasi, baca doa terus gitu kan. Saya udah pasrah, pokoknya saya pengen sembuh gitu kan. Akhirnya setelah kayak dicabut itu, begitu pas kayak kayak perasaan ditarik itu, langsung yang di sini tuh kayak ada jedut gitu, tapi terus langsung kayak berkurang gitu loh sakitnya. Terus dikasih air doa kan, disuruh minum air doa.
terus diajak duduk ngobrol, kamu habis dari mana, ditanya gitu sama Nyai. Oh ya, kemarin lusa itu saya tuh niatnya mau healing Nyai, tapi nggak tahu kalau malah efeknya jadi kayak gini, pulang jadi melungsing, saya bilang gitu. Diketawain lah sama Nyai, gini nggak kapok, mau diulangin lagi gitu. Nyai bilang gitu, saya bilang enggak, saya nggak mau gitu. Terus saya nanya, itu emangnya kenapa Nyai? Ya itu kan namanya tempatnya masih di hutan ya, kayak kan masih hutan banget gitu. Jadi ya kayak penghuni lainnya di sana tuh juga masih banyak. Nah kayaknya beberapa dari mereka itu kayak kurang setuju kalau tempat itu dibangun kayak gitu. Kalau yang sesuai yang dilihatnya Nyai itu gitu ya. Jadi kayak kurang setuju tempatnya dibangun. Sebenarnya syarat-syaratnya udah sih, kayak maksudnya pihak yang mau membangun tempat itu tuh syarat-syaratnya udah dipenuhin, tapi kayak ada oknum yang kayak kurang ajar gitu. Jadi beberapa dari mereka itu nggak terima. Nah kebetulan kan saya orangnya sensitif ya, maksudnya karena saya punya raja adem itu, jadi kayak makhluk astral tuh gampang tertarik gitu. Terus karena posisi waktu itu saya juga lagi main, itu sih kesalahan fatalnya itu. Saya lagi dapet main ke tempat itu, jadi kayak energi kami tuh bergesekan dan lagi-lagi saya nggak kuat. Akhirnya lah kejadian kayak gitu. Nah, yang energi dari makhluk yang nempel itu katanya lumayan mengerikan makhluknya. Jadi katanya wujudnya tuh dia putih tinggi dan Nyai itu nyebutnya makanannya nyeremuh. Nyeremuh tuh aslinya nyeremuh tuh artinya dia tuh makanannya kotor gitu loh. Jadi kayak mau makan, kayak dia tuh suka makan arwah-arwah bayi yang keguguran, jadi kayak gitu. Saya nggak tahu ya, kalau misalnya harus menjelasin detailnya itu saya kurang paham, tapi ini penjelasan yang disampaikan sama Nyai, saya sampaikan gitu ya. Jadi emang ya lumayan kotor dan pas dibersihin lumayan sulit gitu. Pokoknya pas denger azan zuhur sama maghrib itu sensasinya kurang ajar bener sakitnya. Tapi kalau adzan subuh, asar, isya itu enggak, cuman zuhur sama maghrib. Saya juga lupa nggak nanya sama Nyai kenapa cuman pas adzan zuhur sama maghrib doang. Apa karena itu peralihan ya? Kalau misalnya maghrib itu kan kayak di kita malam, di mereka siang. Terus kalau zuhur itu kan kayak tengah malam, tengah harinya kita tapi tengah malamnya mereka. Apa karena kayak gitu? Saya juga kurang paham. Terus digodain sama Nyai, ini kalau besok udah membaik, coba lagi ya main-main kesana lagi. Saya bilang enggak, ini saya udah kapok. Saya ngaku saya bego karena istilahnya udah tahu lagi dapet, tapi malah main ke tempat yang istilahnya masih sintru, masih wingit gitu kan. Habisnya saya mikirnya nggak aneh-aneh sih, namanya tempat wisata udah banyak yang ngunjungin ya, jadi mungkin aja udah nggak terlalu sintru. Ternyata ya, dan yang bikin kayak saya tuh sampai istilahnya nangis-nangis tuh kan karena alhamdulillah udah lama nggak pernah ngerasain kayak gitu loh. Terakhir tahun berapa itu ya, juga pas ke Wana Wisata juga, karena rombongan saya ada yang kurang sopan, jadi saya pulang, saya yang kena juga kayak gitu, sakit kepala parah sampai muntah-muntah. Terus kan lama nggak pernah ngalamin kayak gitu, tuh seneng banget. Nah, kemarin pas ngalamin tuh jadi kayak kaget lagi gitu kan, jadi sampai nangis-nangis, ya Allah, sampai harus gimana, udah minum obat, udah minum gini, tapi masih nggak sembuh juga. Akhirnya menyerah dan minta bantuan Nyai. Alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah lewat tangannya Nyai gitu ya, dan sembuh. Ya intinya sih kalau kemanapun itu kita harus sopan, memang harus jaga sikap ya. Kalau saya kemarin sih perasaan udah sopan, udah jaga sikap, cuman kan salahnya itu lagi dapet itu, dan basicnya memang sensitif gitu kan. Jadi ya udah deh, harus menikmati hasilnya, dipetik pelajarannya aja agar suatu saat nggak ngulangin kayak gitu lagi. Kalau cerita kayak gini sih boleh percaya boleh enggak, karena kalau kita pakai logika juga nggak istilahnya kayak nggak masuk akal gitu kan ya. Tapi ya itu benar-benar kejadian ke saya, jadi terserah si gue mau percaya mau enggak, kembali ke keyakinan masing-masing. Itu tadi creepy story dari kami.
Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.